Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa afdaqul qailin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa salaman daimaini ala sayyidina wa syafi'ina wa sayyidatina ila rabbina wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz wal ustazah, wabil khusus kepada mustami'in wal mustami'at wan nahdiyin wan nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali pembacaan kitab ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Kewajiban yang pertama, menjalankan ibadah sholat fardhu asar, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah, yakni agama Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas tentang bid'ah. Bid'ah sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ada beberapa timbangan. Ada timbangan yang pertama, timbangan yang kedua, dan sekarang kita akan masuk pada timbangan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-mizanus salisu, timbangan yang ketiga dari timbangannya bid'ah adalah mizanut tamyizi, yaitu membedakan atau mizan atau pertimbangan yang sifatnya untuk membedakan. Bi syawahidil ahkami, dengan kesaksian atau berdasarkan hukum-hukum, dengan beberapa kesaksian yang berupa hukum-hukum. Wahwa, dan timbangan yang ketiga ini adalah tafsili, sebangsa rincian dari pertimbangan timbangan yang pertama dan yang kedua secara terperinci. Yang qasimu, dan timbangan yang ketiga ini ila aqsamis syari'atis sittati, terbagi pada 6 bagian dari syariat yang 6. Nah, syariat itu yang aku maksud, syariat yang 6 adalah al-wujub, wajib, perkara-perkara yang wajib. Wan nadba, dan perkara yang mandub. Wat tahrima, dan perkara-perkara atau hukum-hukum yang haram. Wal karohati, dan hukum-hukum makruh. Wa khilaful aula, dan khilaful aula. Wal ibahata, dan ibahah. Jadi pertimbangan yang ketiga ini adalah pertimbangan yang untuk membedakan berdasarkan hukum-hukum. Hukum-hukum Islam itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Nah, di sini disebutkan 6. Ada yang namanya hukum wajib, ada yang namanya hukum nadab atau sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram, ada yang hukum khilaful aula, dan ada yang hukumnya mubah. Nah, ketika kita akan menetapkan di dalam satu keputusan tentang bid'ah, itu kita ditinjau dulu, ada tidak sih berkaitan dengan hukumnya yang berkaitan dengan masalah hukum wajib. Contohnya apa? Zakat itu. Zakat itu hukumnya wajib, tetapi yang disebutkan zakat itu diantaranya tamar. Tamar itu apa? Korma. Korma itu yang ditetapkan
Di dalam Al-Qur'an, dalam fikih itu yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, sedangkan seperti padi itu di Arab tidak ada. Kemudian apakah ketika padi itu tidak ada, tidak di dalam zakat itu tidak disebutkan padi, sedangkan zakat itu hukumnya wajib. Nah, padi karena Rasulullah tidak pernah menzakati padi karena di sana tidak ada padi. Bagaimana dengan hal ini? Apakah kita umat Islam di Indonesia yang menanam padi kemudian kita zakat padi, apakah tergolong bid'ah atau tidak? Sedangkan kalau kita lakukan, nyatanya Nabi tidak pernah menanam padi dan zakat padi. Nah, makanya kita ini menggunakan kias. Kita kiaskan. Karena di zaman Nabi itu tidak ada padi, adanya korma, yang diwajibkan zakat itu adalah korma. Sehingga padi tidak, kalau dilihat dari lughahnya, dari bahasanya, berarti padi tidak wajib zakat. Nah, makanya di sini ditimbang dulu ukurannya apa. Kalau padi ini dikatakan tidak diwajibkan zakat, itu berarti menyalahi. Karena apa? Ada istilah kias. Nah, itu tamar, korma ini dikiaskan dengan padi, disamakan. Korma ini disamakan dengan padi karena korma itu wajib zakat, maka padi juga harus, maka padi itu wajib zakat. Jadi walaupun zakat padi ini walaupun zakat padi ini tidak dilaksanakan oleh Nabi, tetapi bukan berarti zakat padi itu bid'ah. Karena kita ditinjau dari segi hukumnya, karena hukumnya itu wajib. Kemudian apa lagi? Basnas itu. Basnas di dalam bab ada basnas atau badan amal zakat, infak dan sodakoh, itu antaranya basnas. Apalagi lembaga pendidikan. Zaman dulu itu tidak ada sekolahan, karena yang ada ketika Nabi akan mengkoordinir umatnya ya di masjid. Orang belajar di masjid, belajar sholat di masjid, ikut Nabi. Nah, kalau sekarang tidak ada, karena tempat belajar ini masjid saja tidak ada tempat belajar, sehingga tempat belajar kita bikin sendiri melalui lembaga pendidikan. Apakah itu berupa madrasah, apakah itu berupa pondok pesantren, apakah itu berupa dengan lembaga pendidikan yang lain seperti sekolah, apakah MTS, apakah aliyah, apakah IAIN dan seterusnya. Itu berarti ini tidak dilakukan zaman Nabi, tetapi kita lakukan. Apakah ini tergolong bid'ah? Nah, itu kan karena untuk menunjang apa? Kelestarian agama. Kalau tidak ada pengajian, kalau tidak ada madrasah, kalau tidak ada pondok pesantren, masa depan agama seperti apa? Apalagi seperti apa? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid juga zaman Rasulullah tidak ada. Nah, bagaimana caranya, mana yang izhar, mana yang ikhfa, mana yang idgham, mana yang iqlab, itu tidak ada. Kemudian kalau kita tidak mengadakan, nanti bagaimana orang
belajar membaca Al-Quran melalui tajwid saja masih banyak orang yang salah-salah di dalam membaca Al-Quran. Belum lagi masalah gharib, gharib itu yang asing-asing di dalam Al-Quran, apalagi seperti adanya saktah. Kalau saktah jelas, tapi kalau gharib itu lain. Bisa jadi tulisannya mim, nun, wawu. Nah, kemudian diberi harokat fathah. Kita akan membacanya seperti apa? Mano, itu tidak ada aman. Tapi di dalam gharib itu kita cara bacanya ini mulut kita dimajukan mauna itu. Itulah namanya hal-hal yang gharib. Nah, kalau ini saja pelajarannya banyak. Nah, kalau tidak ada yang semacam ini, apakah bagaimana untuk kelestarian bacaan Al-Quran yang benar? Terus apa lagi? Pembukuan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran tidak dibukukan, ini mesti karena apa? Adanya pembukuan Al-Quran ini karena ketika terjadi perang banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Sehingga mumpung penghafal Al-Quran ini masih banyak, kita kodifikasikan atau kita pembukuan Al-Quran. Sekalipun ketika di zamannya sahabat Abu Bakar melalui usulan dari sahabat Umar untuk membukukan Al-Quran, sahabat Abu Bakar tidak mau. Alasannya apa? Karena pembukuan Al-Quran ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita mengadakan pembukuan Al-Quran, apakah ini tidak tergolong bid'ah? Nah, itu. Karena Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran. Akhirnya apa? Sebagai penjamin supaya sahabat Abu Bakar itu mau membukukan Al-Quran, akhirnya sudah izinkan saja, karena ketika itu yang menjadi khalifah adalah sahabat Abu Bakar. Ini adalah usulan dari sahabat Umar. Sahabat Umar mengusulkan, akhirnya diusulkan supaya membukukan Al-Quran. Tujuannya apa? Agar Al-Quran ini nanti bisa terpelihara, tidak ada ayat yang tertinggal gitu. Yang dibukukan Al-Quran tapi belum selesai, akhirnya sahabat Abu Bakar meninggal. Ini diteruskan oleh sahabat Umar. Karena waktu itu sahabat Umar itu menjamin, udah kalau Anda tidak mau, ya saya menjamin, saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Berani itu. Sahabat Umar ini dikenal orang yang pemberani. Di hadapan Allah saja dia berani, karena ini tidak benar. Karena kalau tidak dibukukan Al-Quran, nanti Al-Quran akan terus berserakan di mana-mana, tidak terkumpul. Nanti ajaran Islam bagaimana? Atas dasar itu sahabat Umar membukukan, tetapi belum selesai juga, tidak selesai untuk pembukuan Al-Quran, tidak selesai. Akhirnya diteruskan oleh sahabat Utsman, maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Disebut dengan Mushaf Utsmani. Itu saja, untung sudah dibukukan. Setelah diseleksi, semua ayat-ayat itu diseleksi. Mana yang ini seleksi? Setelah diseleksi, ada orang yang tidak suka terhadap sahabat Utsman. Akhirnya sahabat Utsman mau dibunuh. Sahabat Utsman sudah tahu bahwa dia akan dibunuh, tetapi karena pentingnya menyeleksi Al-Quran, akhirnya terbunuh
sehingga darahnya keluar. Tertulis di situ, ada tulisan di tengah-tengah Al-Quran, wal yatalattaf. Wal yatalattaf itu berwarna merah karena curahan atau pancaran darahnya sahabat Utsman. Ini mengapa? Jadi mengadakan ini karena berdasar ukurannya dengan hal-hal yang wajib, walaupun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, ini tidak termasuk bid'ah. Walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, tetapi ini adalah sesuatu yang wajib, maka tidak tergolong bid'ah. Seperti tadi zakat, gitu. Zakat itu hukumnya wajib. Lagi wa tafsili, dan rinciannya itu yang qasimu ila aqsami syariati sitati, sampai pada 6. Begitu juga tentang hal-hal yang sunnah. Kalau hal yang wajib itu tadi, hal-hal yang wajib tadi bagi orang yang ingin mendalami Al-Quran. Bagi orang yang ingin mendalami Al-Quran, karena Al-Quran ini bahasa Arab, maka orang yang ingin mendalami Al-Quran wajib belajar bahasa Arab. Ini wajib, tapi wajibnya tidak secara umum ya, karena ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Di dalam kita menuntut ilmu ini ada 2 hukum. Ada hukumnya yang fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Hukum yang fardu ain apa? Seperti sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Nah, karena sholat itu hukumnya wajib secara perorangan, ain, perorangan, sehingga mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat ini juga menjadi wajib. Walaupun di zaman Rasul itu tidak ada kewajiban untuk mencari ilmu tentang sholat, ini wajib. Itu berarti kan sesuatu yang tidak ada, bid'ah toh, tapi bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Bid'ah, iya betul ini bid'ah, apa zaman dulu tidak ada, tetapi ini bid'ah yang wajib. Orang itu harus mempelajari ilmu tentang sholat, karena sholat itu wajib, sehingga orang menuntut ilmu tentang sholat hukumnya menjadi wajib. Tentang rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, batal-batalnya sholat. Begitu juga puasa. Puasa hukumnya wajib, sehingga menuntut ilmu tentang puasa hukumnya menjadi wajib. Bagaimana batalnya puasa, syaratnya puasa, rukunnya puasa, nah, itu harus. Zakat hukumnya wajib, maka mempelajari ilmu tentang zakat juga wajib. Tetapi kalau zakat ini wajibnya bagi orang yang sudah melalui atau memenuhi persyaratan zakat. Apakah itu zakatnya zakat zuru, zakat tanaman. Nah, zakat tanaman juga ada zakatnya. Zakat peternakan juga ada zakatnya. Peternakan kambing, peternakan sapi, semua kalau sudah memenuhi syarat, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Orang yang sudah memenuhi syarat juga harus belajar ilmu tentang zakat. Nah, kalau yang kifayah seperti ilmu hisab, ilmu matematika, itu ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu teknologi, nah, ilmu elektronik misalkan, itu hukumnya bukan wajib, bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Manakala satu desa sudah ada orang yang bisa mengobati ilmu kedokteran, ya orang lain
sudah gugur kewajiban. Kalau sudah ada orang yang bisa ilmu teknologi, ya orang lain tidak berkewajiban untuk menuntut ilmu teknologi dan seterusnya. Nah, itu termasuk juga tadi wajib bagi orang yang ingin mendalami Al-Quran, wajib mengerti bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Untuk mengetahui bahasa Arab juga harus mengetahui tata bahasa Arab. Begitu juga ketika kita ingin berbicara bahasa Inggris, ya kita harus tahu tata bahasa Inggris. Kalau kita tidak tahu tata bahasa Inggris, nanti ditertawai oleh orang lain. Begitu juga ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika tidak tahu bahasa Al-Quran, ketika kita tidak tahu tata bahasa Al-Quran, maka kita akan ditertawai oleh orang, bagi orang yang mengerti. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, ya santai-santai saja. Kemudian apalagi jadi berkenaan dengan itu berarti wajib ya, itu yang wajib mempelajari ilmu Al-Quran. Bagi orang yang ingin mempelajari ilmu Al-Quran, maka mempelajari ilmu nahwu, ilmu sharaf itu hukumnya wajib. Sekalipun Rasulullah ini tidak mewajibkan kita sekalipun Rasulullah tidak mewajibkan kita menuntut ilmu nahwu gitu. Berarti apa? Belajar ilmu nahwu itu bid'ah, tetapi bid'ahnya bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Jadi bid'ah ada yang wajib, ada bid'ah yang sunnah gitu. Seperti tadi pendirian pondok pesantren, madrasah dan seterusnya itu. Ada yang haram, bid'ah yang haram ya juga ada. Sekalipun di zaman Rasulullah itu ada apa? Ada khomer ya. Khomer kan dulu orang-orang Arab suka sekali dengan khomer, dengan meminum arak gitu. Bahkan ketika awal-awal Islam masuk, Rasulullah ketika ada orang yang sholat dengan apa? Dalam keadaan sukaro itu teler itu. Nah, tidak boleh mendekati sholat, la taqrabu sholata wa antum sukaro. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan teler. Tidak boleh awal-awal pelarangannya sholat, kita tidak boleh melaksanakan sholat dalam keadaan teler. Kemudian ada turun lagi sampai 3 kali sehingga ditetapkan bahwa innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Ini tahapan-tahapan Al-Qur'an Islam ini datang mengajak kepada umatnya tahap demi tahap, tidak sekaligus. Kalau sekaligus nanti mereka akan lari. Sehingga ketika kita berdakwah juga harus seperti itu. Jangan terlalu ekstrim. Kalau tidak sesuai dengan kita, maka kita jauhi, itu tidak boleh. Nah, ini lil wujub, yang qasimil wujub. Mana lagi? Kullu ma haza la asla bi wajhin sahihin wadihin la bu'da fihi ulhiqa bihi. Fakulun maka tiap-tiap man haza yang condong atau yang mengarah, man haza ma in haza yang condong atau yang mengarah, li asli biwajhihi pada asal rupa atau berupa dalil, sahihin yang sahih, wadihin yang jelas, la bu'da fihi
yang tidak jauh fihi di dalam dalil ulhiqa, maka dia disamakan bihi dengannya. Maka tiap-tiap atau setiap hal yang mengarah pada dalil asal, tetapi dengan pertimbangan dalil yang jelas dan tidak menyimpang. Kalau ada hal-hal yang mengarah kepada dalil yang jelas, pertimbangannya juga nyata, tidak menyimpang, maka hal itu bisa disamakan. Kemudian wama la huwa, jika atau apabila tidak yang demikian itu huwa bid'atun, maka itu dianggap bid'ah, maka hal itu dianggap bid'ah. Kalau tidak ada dalil-dalilnya, itu pokoknya setiap ada, kalau yang kita amalkan itu sesuai dengan dalil, maka tidak tergolong bid'ah. Tetapi kalau ternyata ketika ditinjau tidak ada dalil, maka dia dianggap bid'ah. Wa ala hadzal mizan, dan atas dasar pertimbangan ini jara katsirun minal muhaqqiqin, kebanyakan ulama-ulama yang ahli tahqiq itu menggunakan pertimbangan ini. Jadi timbang dulu, atau ada pertimbangannya. Begitu juga tentang hal-hal yang mubah. Wa tabara isnatin haqi summa qala ulhiqa bihi wa ala hadzal mizani jara katsirul haqiqi wa tabaraha min haitsul lughati li taqribi, dan mereka itu mengukur waktabaraha, dan mereka itu mengukur dasar-dasar hukum itu dari sisi bahasa, dari sisi bahasa sebagai sarana untuk memudahkan. Jadi ada yang lughawi, ada yang secara bahasa, ada yang secara syar'i. Qala, kemudian Syekh Zaru summa qala, kemudian berkata, siapa yang berkata? Syekh Zaru wa aqsamuha, dan pembagiannya bid'ah itu, ini pembagiannya bid'ah itu salah satu, ada 3 itu. Al bid'atus sharihatu, yaitu bid'ah yang sharih atau yang jelas, yang benar-benar bid'ah, itu namanya bid'ah sharih. Al bid'atu sharih wahya ma usbita min ghairi syar'i, suatu amalan itu yang ditetapkan tetapi tanpa adanya landasan syar'i. Satu amalan yang kita lakukan, amalannya itu
Nah, suatu amalan yang ditetapkan tetapi tanpa landasan syar'i. Nah, kalau yang kita amalkan ternyata amalan kita ini tidak berdasarkan syar'i, maka itu namanya bid'atun sharihun, yaitu bid'ah yang sharih, yang nyata-nyata bid'ah. Bi muqabalati ma sabata syar'an. Sedangkan kebalikannya adalah kalau ada amalan yang tetap berdasarkan syar'i, diantaranya apa? Min wajibi, dari perkara yang wajib, au sunnatin, atau dari perkara-perkara yang sunnah, au mandubin, atau dari perkara-perkara yang mandub, au ghairihi, atau selain daripada itu. Maka atau yang lain-lainnya. Kenapa? Fa'amatat sunatan au batalat haqqan. Dan bid'ah ini kalau itu bisa mematikan sunnah, bisa mematikan sunnah, dan juga nanti bisa meniadakan perkara-perkara yang hak. Nah, kalau hal ini wahadza syarrul bid'ah. Nah, kalau yang semacam ini tidak ada dasar-dasarnya, ini disebutkan syarrul bid'ah, bid'ah yang sangat jelek, bid'ah yang sangat buruk. Wa in kana laha alful mustanadin minal usul, sekalipun yang diamalkan itu ada atau mempunyai 1000 yang disandarkan dari dalil-dalil yang usul, sekalipun ada sandarannya kok sampai 1000 dalil usul maupun sulma furu' maupun sebangsa cabang, ya bala ibarat, tapi maka hal itu tidak disebut, maka hal itu tidak dianggap, artinya tetap bid'ah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan barangkali terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.